Saya kemarin malam Rebo nderekno kersane Mbak Mus teng Rembang, paginya ngaos tafsir di rumah. Itu satu-satunya pengawasan yang paling saya seneng. Saya ketua di situ. Ketua yang menentukan. Liane niku pun kalah terus. Habis niku batas asar hormat Mbak Maksum. Malam Kamis diaturi dalam sarang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Mbah Hamid alite namine iku Abdul Mukti. Riyen serumah dengan mbah saya namine Fatimah. Mbah kula niku abahe namine Abdul Khalik alite, tapi gede-gede dados Idrus. Jadi Fatimah binti Idrus bin Umar niku mbah kandung kula. Nah, Mbah Hamid bin Abdullah bin Umar. Terus potongan wali niku pun mulai alit. Terus Gus Ahmad pindah dadi wali pun terlambat mergi. Mas Ahmad bakat wali niku pun ketok mulai alit. Terus buatan sakit pencitraan. Tapi karena kuota wali zaman akhir sedikit, mungkin bisa ada kesempatan. Berdasar KKN mangke diajukan. Berdasar KKN. Karena wali itu menedek wali, nabi saja bisa berdasar KKN. Nabi Harun itu harusnya agak nabi. Tapi barokah Nabi Musa itu alsat pelak. Niku minta jubir. Jadi ono nabi proposal gitu. Wan sak niki cerita rileks mawon. Kula ngomong serius ya sungkan Baidris. Niki nggih Pakde kula, nggih guru kula riyen bapak kula niku mesti sowan Mbah Hamid. Riyen semaan teng Mbah Hamid mesti bapak kula. Pergi nggih wau nggih disebut mantu ya. Mbah kula misanan bapak kula mantu. Terus kula niku cerita Nabi Harun niku harusnya agak nabi. Berhubung Nabi Musa niku alsak, pelat niku ngendikan ketika jadi rasul itu pertama diangkat jadi rasul menghentikan, ya Allah saya ini pelat, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayusaddiqun. Sing pinter ngomong niku dulur kula Harun. Dados nak kula misalnya tenan alim, sing pinter ngomong Mas Ama. Niku saged. Siap. Nggih setuju nggih. Ya ngono iku ya ana cerita ngoten ya ana. Terus ana nabi iku dadine nabi iku diajukan. Wonten sekali. Dimintakan SK. Allah gitu turuti mawon. Qala sanasuddu adudaka bi akhika. Ya wis saiki Harun tak angkat dadi tapi nabi kok proposal iki digo kalah-kalahan. Nabi Musa niku adike Nabi Harun. Fi bae iktikaf munajat untuk kitab Taurat. Kaum menyembah anak pedet, ngono ku ya diwamuk pancen Nabi. Takdim Nabi kan wajib. Nggih, takdim Nabi niku. Nggih, takdim Nabi niku wajib. Berhubung Nabi Harun dadine Nabi lewat Nabi sinten? Musa. Niku derek-derek tenan. Sampai Nabi Harun ngendikan la takhud bil khiyati wala biras. Jadi salah kaum itu timbang nyalano awake dhewe repot nyalano wong liya. Mulane nek ana wong tukang nyalano wong liya niku ya rontok-rontok ana sanate. Tapi tetap salah wong dekne ora nabi ya ngoten ya. Mergo Nabi Musa niku ora iktikaf teng Turisina. Mestinya ketika kaumnya salah itu beliau juga ikut salah karena ada nunggoni proses bermasyarakat. Tapi wong ana sing dipasrahi mendingan nyalano sing di pasrah. Kowe wopo wae tak tinggal munajat nganti kaum menyembah berhala. Jawabe Nabi Harun nggih gampang, wis tak kandhani tapi ra ngandel. Purune mek nabi sing asli mboten kados kula. Dadi lan nabroha alai akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mana nak sampean gelem apik mau ambek Mbah Hamid tok, nak ambek Mbah Idris ora gelem kowe bangsa Israel. Wong Islam tenan ambek Mbah Hamid yo kepen dadi wong apik, dipimpin Mbah Idris yo kepen dadi wong apik. Termasuk sing ben pun dikiyaini Mas Amak, Mas Aziz kudu gelem dadi wong apik. Nak brengkel ngenteni Mbah Hamid wangsul, berarti kados Bani Israil. Niki mukadimah sekaligus pressure. Pressure nak ngaku ahli sunnah wal jamaah minimal ilmune ya sakmene iki. Ora tau mondok kok ngake ahli sunnah napa? Wal jamaah. Akhirnya Nabi Harun jadi nabi. Mergo pinter ngendikan wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisan. Mulane riyen wonten tiyang
Ya wis terkenal wali duka indawa. Niku ya kathah sing butuh penerjemah. Terus niki nek jenengan angsal nggih niki kula angkat dadi napa? Mutarjem napa? Mbon niku guyon tapi ilmiah. Terus nomor kali, apapun baiknya tentang ahli sunnah wal jamaah, orang itu tidak boleh serius mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, nggak boleh serius. Karena serius itu memancing perlawanan. Sehingga Nabi ngendikan inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini ideologinya mantap, logikanya mantap, maka kawallah dengan santai saja, yang rileks. Saya beri analogi begini, 2 tambah 2 itu kan 4. Perlu nggak kamu ngotot kampanye 2 tambah 2 4? Nggak perlu kan? Karena kebenaran 2 tambah 2 4 itu kebenaran yang mantap. Jadi sampean ra usah mati-matian belo ahli sunnah sampai menafikan yang lain, terus mengadili yang lain. Itu cara sekarang malah kontraproduktif karena menjadi ideologi yang mengancam, bukan ideologi yang merangkul. Sehingga guru-guru kita mulai bapak kula piyambak, Mbah Mun, Mbah Hamid niku ketemu kelompok macam-macam nggih mboten terlalu ketok ekstrim, bukan karena ngakui tapi memang itu tidak produktif. Bangsa seneng tukaran, seneng geger itu tidak produktif. Karena inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah aman, sudah bagus, maka kawallah dengan halus. Ya kayak orang kampanye di Indonesia tentang pentingnya makan nasi, orang tahu semua lah, tidak usah kamu cerita gizinya nasi gini, asupan nasi fungsinya gini, orang sudah tahu lah fungsinya apa? Nasi. Begitu juga fungsinya madhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Satu madhab yang sanadnya jelas, akurasinya jelas. Nah saya tak cerita tentang sanadnya Mbah Hamid. Mbah Hamid dulu diantaranya tentu ngaji sama abahnya sendiri, Ki Abdul. Karena itu sudah babul ilm, darul ilm, sudah komunitas ilmu. Di antaranya beliau pernah ngaji juga di Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun masih pernah mbah-mbahnya Mbah Maimun. Terus ngaji sama Mbah Dimyati di Termas. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud At-Turmusi. Jadi kalau sanadnya Mbah Hamid pakai Termas ya Mbah Hamid, Kiai Dimyati At-Turmusi, lalu Mbah Mahfud Termas, terus Sohibul Anas, Sayyid Abi Bakar Sato, terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ini gurunya Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Jadi semuanya ketemu, termasuk Mbah Siddiq dulu ngaji, Mbah Siddiq sini, keluarga sini ngaji sama Syekhona Khalil, itu langsung ke Sayyid Zaini Dahlan. Ya, buat nomor gimana? Oh kesibuk. Nah kenapa sanad itu penting? Begini, saya beri analogi. Tag itu liar, karena tag itu mau tidak mau harus pakai lafaz. Kata-kata itu bisa jami'un likulli afrodi. Ini sekaligus mukaddimah untuk ukholnya Mbah Hamid. Makanya ketika Mbah Hamid dipuji sebagai pakar usul fikih, beliau juga ngaji Jamul Jama, itu saya senang. Karena di situ nanti ada taqyidul mutlak bil muqayyad atau taqyidul am bil mukhassis. Saya ulang lagi ya, itu penting. Karena jika lafaz umum itu ditetapkan sebagai umum, maka akibatnya, saya ulang lagi, ya saya teruskan ya. Andai kan tidak ada sanad keulamaan, saya ulang lagi, kalau tidak ada sanad keulamaan dan orang memahami Quran dengan letterlet, apalagi dengan harfiah, apalagi orang ini, kelompok ini berjanji tidak akan menambahkan sedikit pun apa yang ada di Quran, maka tingkat menyesatkannya itu bahaya sekali. Bukan sekedar bahaya sekali. Saya beri contoh, misalnya contoh yang gampang-gampang saja, yang jusnya belum terlalu jauh. Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antaranya kita tidak boleh nikah perempuan, misalnya Anda menikahi Mbak Sri gitu, sekaligus nikahi adiknya. Wa antasma'u bainal ukhtain. Itu jelas di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Zaman Nabi Sugeng, Nabi itu ya nambahinnya hanya sedikit. Wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga enggak boleh kamu nikahi Sri sekaligus nikahi buliknya atau budenya, baik dari bapak maupun bulik dari ibu.
Berarti yang disebut Quran hanya benal ukhtain, yang disebut hadis hanya benal ma'rati wa ammatiha wa kholatiha, hanya dua orang, dua kelompok. Sementara tidak menyebut wala benal mar'ati wa jaddatiha. Kemudian orang-orang fikih yang muktabar semuanya sepakat tidak boleh nikahi perempuan dan orang yang ada hubungan mahram. Sehingga ada kaidah dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki kok tidak boleh nikah, maka tidak boleh dinikahi satu lelaki fi nikahin wahid. Artinya kalau ada orang kampanye hanya megang Quran tidak lebih tidak kurang, berarti dia hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain. Itu betapa bahayanya dalam Islam. Terus orang nikah istri dan budenya, orang nikah istri dan mbahnya, mbah dan cucunya, kayak apa bahayanya. Mereka sudah pongah berkampanye tidak boleh menambahkan apa yang ada di Quran. Tapi barokahnya ngaji sama mas saya, termasuk tadi Mbah Hamid ngaji Jamul Jawame, di situ ada kaidah ilmu namanya balaghah. Wala wa antasma'u bainal ukhtain tu mimba bi itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi atau itlaqul juz wa iradatil kul. Yang disebut hanya sebagian, tapi yang dimaksud semua perempuan yang ada hubungan mahram itu tidak boleh dinikahi fi waqtin wahid. Nah, hal-hal seperti itu kan kayak keren. Orang kampanye kembali ke Quran, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Tapi terus kayak apa bahayanya ketika orang hanya berpegangan wa antasma'u bainal ukhtain. Maka ciri utama ahli sunnah itu maknani Quran dan hadis itu berdasar sanad. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Kalau saya misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji Syekhona Khalil, Mbah Hamid ngaji Mbah Dimyati Termas, Mbah Dimyati ngaji Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah, beliau ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Atau di sini keluarga besar Mbah Siddiq, kalau pakai buyut-buyut misalnya Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil, ketemu di Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemanaan ini penting. Lafadz itu nggak boleh mengikat. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika anda terikat oleh lafadz, orang basuh wajah tidak sempurna itu nggak apa-apa, tangan yang nggak sempurna nggak apa-apa, karena yang ada itu wailun lil aqabi minan nar. Basuh polok yang tidak sempurna diajak Nabi itu neraka, tapi Nabi tidak ngendikan wailun lil yad minan nar, wailun lil wajhi minan nar. Nah ini kalau di usul fikih disebut mimba biwaqi'ati ainin, karena yang wudhu itu salahnya dibasuh tungkat tumit ya. Ya, ada orang wudhu yang lupa tumitnya nggak kebasuh. Karena kejadiannya seperti itu, Nabi ngendikan wailun lil aqab minan nar. Apa tidak well juga ketika orang tidak membasuh tangannya secara sempurna? Apa tidak well juga ketika orang tidak basuh wajahnya secara sempurna? Kan sama-sama well. Tapi ini tidak disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, misalnya anda fanatik, pokoknya saya persis hadis yang wailun hanya lil aqab. Kalau tangan nggak apa-apa, wajah nggak apa-apa. Lu itu gendeng apa goblok? Wes goblok kampanyane, saya berpegangan hadis orisinil kata Pak Idris, tadi asli katanya. Nah, jadi bahayanya baca hadis tanpa ilmu usul fikih kira-kira seperti itu. Ada misalnya tak beri sekian contoh, nak sama Rafaham ya kebangetan. Tadi sudah dua ya. Normalnya dua itu sudah pinter. Ini terakhir contohnya ketiga. Layak dil qadi wa huwa khutban. Orang itu tidak boleh bikin keputusan penting, apalagi seorang qadi. Nah, kepengen nyebut Gus Yusuf apalagi wali kota. Ini kemarin sebelum jadi wali kota perjanjian, Gus jenengan wali beneran, saya ingin wali kota saja. Ini keluarga kiai tapi cita-citanya sederhana. Jadi itu bisa, itu kalau dalam madzhab tasawuf itu, kalau saya Mbak Idris Gus sama ingin jadi wali betul, tapi beliau sederhana sekali ingin jadi wali apa? Kota. Itu kalau niatnya tawadhu karena nggak ingin nyanyi Mbah Hamid, insya Allah barokah. Tapi kalau niatnya nggak ingin tirakat, nah itu yang masalah karena ada dua wali besar. Yang satu jadi wali itu karena kelirunya justru. Keliru itu artinya menyalahi a'aliyal umur, bukan keliru maksiat. Saya bilang keliru itu bukan harus maksiat. Orang baik itu bisa keliru tapi tidak mesti
Wali yang satu itu kalau sakit bilang ya Allah, ya Allah. Tapi yang satu tuh enggak bilang aduh boe, waduh boe. Suatu saat wali yang bilang ya Allah itu jenguk wali yang kalau sambat waduh boe. Ditanya, kamu ini wali kalau sambat kok aduh boe. Jadi yang wali aduh boe. Karena saya itu ingin kayak orang awam, enggak sok wali-walian ya Allah. Loh itu ya bisa jadi wali. Jadi nanti lihat aja di daftar kalau di list wali kok masukkan Gusipul berarti ya karena tawaduk tadi. Jadi ada juga wali itu kalau sholat itu nggak mau soft awal banyak. Kok koyok wong parak pangeran ya wani ning soft. Ada juga wali ditanya, apa kamu kalau di surga ingin melihat Allah? Enggak. Kaget kan, umumnya orang ke surga kan ingin melihat. Tapi jawabnya apa? Unazzihu dzalikal jamal an-nazari misli. Allah terlalu agung biar tidak terkontaminasi didelok meripat kaya aku ngene iki. Itu ya jadi wali. Ini terpaksa cari referensi demi wali kota. Jadi makanya saya itu narasumber itu penting enggak penting sudah bener. Mergo tawadhu di Rembang sini itu jauh. Gara-gara diteror ini yang manggil Mbah Hamid. Aduh. Ini Pak D Idris, ini Pak D saya, Pak Lek kalau manggil saya itu mesti yang manggil Mbah Hamid gitu. Ya, kalau nelpon mesti gitu. Ini yang manggil Mbah Hamid. Nggih, Mbah. Ternyata di sini berlaku teror ya. Ini apa yang manggil Pak Hamid karena memang beliau itu sepupu mbah saya Pak Hamid. Jadi bermadzhab itu penting karena kata itu liar. Layak dil qadi wa ghadban. Seorang yang sedang marah itu tidak boleh punya keputusan penting, baik itu qadi, wali kota atau orang tua atau siapapun. Kata qadi dihilangkan. Nggak boleh kamu mentang-mentang hadisnya qadi, hanya qadi yang nggak boleh bikin keputusan kalau marah. Kalau kiai boleh, kalau orang tua boleh, kalau wali kota boleh. Tidak bisa. Bahwa ghadban itu kalau sedang marah, kalau sedang lapar boleh, sedang ngempet nguyuh boleh, sedang ngempet ngising. Nah, padahal setelah dimaknai pakar-pakar usul fikih, ghadab itu apa? Halatin sing yasu'u khalqu sahibi. Satu keadaan yang orang itu tidak normal. Nah, keadaan tidak normal itu bisa hakin orang yang ngempet nguyuh, ngempet ngising atau banget laparnya. Itu juga gak boleh bikin keputusan penting. Jadi ghadban bukan lagi dimaknai marah, tapi apa? Satu keadaan di mana orang tidak sedang baik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu, kamu jangan rembukan sama orang yang besok gak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Lho sidang madrasah ambek guru-guru sing bar diamuk bojone. Wah itu error gitu. Sidang madrasah ambek wong sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti tak kok sepundi madrasah saya dempur ngaten mun saya. Akhirnya kata ghadban tidak sebagai ghadban. Qadhi juga tidak sebagai qadhi. Fatta sa'a bisababil fahmu. Ijtihad itu menjadikan logika menjadi luas. Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafadz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafadz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih. Nah, usul fikih ini yang ngerti. Ini kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah, kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebu Ireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mu'dhamu sholat.
Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Untung sama tak tahu mikir kan, jadi baru makanya kadang kiai seneng wong goblok, mungkin nak diterangno ora mikir. Sajane sholat madhep kiblat ya pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok do ora takok. Jadi goblok ku ya penting, mare ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kakean. Wong ora kakean tok. Mulane sampean nak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter itu ya rodok repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'zamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf, apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, ay mu'zamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknanya al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Nah, iya. Nah, itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis itu pemaknaannya harus ikut ulama. Nah, kalau sampean tanya dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawe Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ora mangan, Allah ora turu. Nah, buat terusno Allah ora pengen dadi wali kota. Ya kan? Kamu tidak bisa, inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makane wong soleh-soleh, niate taqwi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Nggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar harus butuh sanad, karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi, manta alama bila sehin fasehuhu setan. Itu ancaman yang benar sekali, karena betapa bahayanya orang misalnya hanya berdasar terjemah atau teks kemudian dia menyimpulkan hukum, padahal lafadz ini adalah terjun bebas. Karena tadi lafadz itu jamek, dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fikih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadul hal itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi Al-Bantani, faktul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik. Itu ayatnya akan ekstrim, misalnya haitsu wajadtumuhum, kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampai lihat di Syekh Nawawi, al musyrikin ayna kitsina khosotan, yang melanggar perjanjian, atau al muharibin, yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik kamu boleh kamu perangi, karena ada musyrik-musyrik yang wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal Allah. Lafadznya umum tapi harus proporsional. Kalau sampai contoh ini gak paham, tak kayak contoh yang paling mesti kayak paham. Nara paham kebangetan. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya, wes sama sampean karep opo tak turuti. Opo wae? Jebule terusin, aku ben wayoh, Dik. Terus yo cuiku gitu. Jare opo wae kan gitu. Ya kan? Jadi semua lafadz ma min amin illa wa yukhassas, tidak ada kata am kecuali yadkhuluhu takhsis, kecuali ada takhsis. Misalnya kamu seneng sama istri, wes adik kemana-mana berdua, kayak apa nak ngising berdua. Jadi lafadz-lafadz, nah ya artinya kalau ada lafadz umum ning Quran hadis mesti ada mukhassis. Ma min amin illa wa yadkhuluhu takhsis. Sama seperti di tafsir Jalalain, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak memasukkan yang mukhal. Tidak boleh ada pertanyaan gini, ayak diruwahu ta'ala ayyud hibadzatahul aliyah, apa Allah mampu menghilangkan zatnya yang agung? Ya tidak boleh. Kudroh hanya tata alaku bil mumkinat, tidak boleh kudroh ta'aluk sama mukhal. Apa Allah kuasa menjadikan 1 ditambah 1 itu 13? Ya Allah kok bocah goblok. Tidak bisa. Kudroh itu hanya ta'aluk sama yang mumkin. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, wali kota ya iso dadi nabi, ya repot.
Ya ora iso ditutup. Iku sebarang mokal. Paham ini? Ya wis ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Nek wis pinter nganti ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Mpun iki deal ya. Ya mpun, kalau tak maca kitab mpun niku sing ngono terus. Mungkin sing jawab jubire sesuai perjanjian. Kan Nabi Musa niku adike Nabi Harun. Terus Nabi Musa dadi nabi ngajarno proposal kakake dadi nabi. Tapi tugasnya Jubir. Nah kalau Mas Sama pernah sepuh Mas Sama. Jadi niki pun jadi mungkin sing jawab sampean tangklet, sing gampang teng kula, sing angel teng sama. Terus nggih. Karena kula ki mun kiai sing makruf lah. Terus ora usah dites. Ada yang ngetes itu sing latihan kiai. Ya jadi kalau niku pun melewati tes itu sudah. Sekamane pun lulus lah. Nggih setuju ya mungkin tangklet sama. Terus mbon saniki menculat mawon pun mukadimah sanate Mbah Hasyim nggih Mbah Hasyim nak teng Jawi riyen nggih masyhur nate ngaos Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat niku nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Tapi Mbah Hasyim menangi Mbah Saleh Darat itu Mbah Hasyim kecil sehingga beliau kados kemarin anak-anak sing menangi Mbah Mun nggih menangi Mbah Mun di sarang tapi nggak sempat ngaji karena mungkin masih ibtidak, Mbah Mun pun sepuh. Sebab itu Mbah Hasyim tidak pernah pakai sanad Ali langsung Mbah Saleh Darat. Tapi kalau Mbah Mahfud biasa pakai sanad lewat Mbah Saleh. Karena ketika beliau di Mbah Saleh Darat, niku pun ngaji khatam tafsir napa? Jalal. Makanya nggak boleh kalau dalam tradisi ilmu nggak boleh pakai sanad Ali tapi nggak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin saya pun kelas 4 SD menangi Mbah Hamid. Tapi saya kan nggak bisa istifadah karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbah Hamid banyak dari bapak saya karena bapak saya sudah sepuh sering ketemu Mbah Hamid. Jadi sanad Ali itu punya sisi kelemahan, biasanya mujarradur ru'yah, hanya melihat. Makanya sahabat itu Amr bin Tufail itu akhiruman mata minas sahabat. Itu enggak dipakai riwayatnya karena kenangan mbek Nabi piye kok aku dijak bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi tapi tidak punya kenangan sami aminan Nabi. Makanya sanad itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar banyak tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah, ketemu orang-orang yang mulazamah. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama tapi lewat orang-orang yang mulazamah, sehingga sanadnya Mbah Mun misalnya paling suka ya lewat Mbah Karim. Mbah Karim itu lama sekali di Mbah Hasyim, di Mbah Syekhona Khalil. Kila itu 20 tahun, Mbah Kila 30, khilafnya itu 20 ke atas, nggak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau zaman ziarah tok walen Mbah Khalil. Iwai pendak banyak karep gitu. Lah itu iya, kalau ziarah yang ingin ngaji itu bawa kitabnya dulu, setelah paham terus di kitab itu dibawa. Itu baru ziarah betul itu. Jadi sanad itu kadang-kadang sering bagus yang nazil. Nazil itu lama tapi kredibel. Lah Imam Syafi'i termasuk fanatik sanad nazil. Beliau itu sering ngendikan an Ibnu Umar an Rasulillah, an Abdullah bin Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah. Kenapa muter-muter begitu padahal Abdullah bin Abbas juga sahabat, tapi beliau sahabat pas itu kecil sehingga kenangan dididik Nabi langsung itu tidak banyak, sehingga kalau ada ilmu banyak beliau sebetulnya lewat Ubay bin Ka'ab atau lewat Umar bin Khattab. Masyhur itu di sanad sab'ah misalnya Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Abbas misalnya masih dari Ubay bin Ka'ab. Sama seperti santri sarang sendiri yang menangi Mbah Mun, banyak yang ngaji mahali lewat saya. Akhirnya ke Mbah Mun lewat saya, padahal dia menangi Mbah Mun, tapi kan dia tidak ngaji mahali karena pas itu masih kecil. Paham ya? Terus sana tuh aja mentang-mentang ketemu Mbah Hamid terus koyo-koyo ilmu mus tingkat wong sing belum ketemu Mbah Hamid itu Mbah Hamid lewat ngendikan terus aku muridnya Mbah Hamid. Insya Allah nanggo syafaat cukup, tapi ranggo ngiyai ini. Jadi udah jelas nak ge syafaat cekap lah, tapi nak ge ngiyai mboten. Terus ini supaya sampean kertas sana. Nggih kula waos yes. Ini sing tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Ini sing ada kitab Al-Madadiyah punya hakikat al-Madiniyah. Al-Madadiyah
Dan akhirnya kan sebenarnya Allah madhabiyah nanti berakhir Allah diniyah. Kalau dimulai dari gak bermadhab, lama-lama tidak beragama, ya kan? Nah, ya sekuler kan akhirnya lah ya dimulai dari Allah madhabiyah, lama-lama Allah diniyah. Ya jadi jelas tadi ya, jadi dimulai apa? Sanad. Di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 28 jubir takut jubir ya. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklif bi taqlidi ayyihim syaa liqauli ta'ala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Lah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma' ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Nah, ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari dua hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak. Sama tak cerita nih, sahabat itu ya kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat itu kenalan. Jenengan tiang putih, kalau tiang lekok misalnya. Terus, cara saya yo nyuwun nomor WA, jadi itu kenalan. Sampai akhirnya Allah nurunaken wa qumu lillahi qanit. Ya biung adati di kampung kalau ketemu orang nggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang nggak kenal ya kenalan. Jadi jangan nyuwun WA. Jangan kira semua sahabat langsung tahu Islam, kan ada yang qoribu adin bil Islam. Akhirnya Allah nurono wa qumu lillahi qanit. Makanya kenangannya sahabat, fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawawa man taharoni wala kadza wa kadza innama qala li inna hadhihi salatun la yasuhu fiha kalamun adamiyun. Nabi ku cek pinter nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mek Nabi. Jong iki sholat iku munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora usah mbek wong. Jadi sholat itu momentum jagongane mbek pangeran. Wis tak jagongan mbek Allah wae ora usah mbek wong. Jadi orang nyentak batal sholatmu. Oh, baleni Nabi mboten, Nabi santai mawon. Inna hadhi sholat munajah, iki sholat itu munajah. Munajah mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongane mbek pangeran ae ora usah mbek manusia. Makanya si sahabat tadi terus kenang, saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah, karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah, tapi ngandani seperti itu. Jadi ya dulu sahabat itu ya biasa sholat terus kenalan ya biasa, karena qoribu ahdin bil Islam. Ketika ada tayamum, mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yaden. Ada yang yatamar roham guluk-guluk gitu, karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang fahaman itu kancane nggih kathah, riyen sahabat nggih kathah sebetulnya. Mulane kula niku kadang dadi wong pinter yo gedun. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter. Karena saya nyontokno. Ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Karena nggih dari barang angel. Jadi saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Nggih dari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok iku pinter. Maka berbahagialah yang goblok, karena hakikate
pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jenis ini saja. Dia kan mikir negara itu ruwet, ya kan? Ngedari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti. Jadi mungkin di situ ada pepatah, semua ada hikmahnya itu di situ. Lho dadi wong alim ora susah sebuti. Sinau wis wangel, nak keliru kepleset dibuli wong akeh. Ora. Wis ngono nak wis alim alamah, pengikute ini njuk syafaat. Lho kula nate dicitani bapak-bapak kula, Mbah Hamid Abai Idris ini nate nangis, nate muwun. Karena banyak orang salam templek, banyak orang ngasih, banyak orang hormat. Kata beliau, Nur, aku soleh-solehku dewe gue golek ridane Allah, kok diwales dunya. Mesti diwales dunya itu kemudian banyak orang memberi uang. Tapi karena Pak Hamid wali betul, akhirnya uang itu dikasih-kasihkan orang. Jadi wali lomo itu sakjane ya rontok moh dosa ya. Karena nggak ingin kompensasi kesolehannya menjadi dunia. Makanya syaratnya wali itu kudu lomo. Karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadun nafs. Makanya kenapa ini sirinya, ini baru ini saya buka siri saya karena ada Pak Idris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim iku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean tak anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang terus sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi ndak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa. Kok pejabat lunga kan tuh SPJ Pak ya. Satu-satunya untuk uang legal ya ana acara lunga SPJ. Wong alim ya gitu, sama sebenarnya pola sosial itu sama. Ini buatan guyon ini tenang. Kenapa kalau saya ngajar tuh bahagia sekali? Karena itu cara saya untuk menghilangkan dosa. Dosa kitmanul ilm. Makanya semua ulama kalau ngajar tuh bahagia sekali. Yang ngajar tidak harus seperti ini ya, kayak Pak Hamid lewat akhwal, ada yang ngajar lewat akwal, ada yang ngajar lewat mauidhah, tapi semua perangkat itu untuk tabyin, untuk memberi penjelasan. Dulu Pak Hamid itu kan punya mercy, uangnya banyak dan semua orang menghormati. Ada orang agak drengki, agak iskal, itu jare wali kok nikmati dunia. Singkat cerita orang ini dijak naik mercy-nya Pak Hamid, disuruh megang gelas Pak Hamid, masyhur cerita itu. Megang gelas penuh air. Kata Mbah Hamid, ini pegang nggak oleh kocak. Engkau melaku be aku. Naik mercy, kursinya juga longgar, gak dosoan. Muter-muter Pasuruan. Terus Mbah Hamid tanya, enak mercy saya? Enak sepunti ora kober, njogo gelas ben mboten kocak. Jare Mbah Hamid, ya wis ngene iku hubunganku be Allah, sing tak jaga iku ridane Allah ning aku. Aku iku wis ora roh donya. Ya kayak kamu naik mercy tapi fokus jaga gelas air tadi. Jadi wali-wali itu untuk duniawi itu sudah tidak ngefek karena punya masyhul, punya syagil. Ya seperti saya itu kata orang banyak itu misalnya ya, saya kata orang banyak itu terkenal, saya tidak tahu terkenal pada tidak tahu. Yang saya jaga hubungan Allah dengan saya. Kalau saya betul orang alim harus mulang, kalau saya betul orang bodoh harus ngaji. Tapi ngaji bek sampean kan berat. Ngaji Gus kan ya lucu. Misalnya aku ngaku goblok tawadhu terus gawe ikhya Gus ulang. Kan wong yo lucu kan. Sajane kula nggih kepengin tawadhu. Lah napurun kula tak mbentuk ikhya Gus ta teng jenengan. Akhirnya pilihannya kan loro, ngaku alim wajib mulang, nah ngaku bodoh kudu ngaji. Kalau betul sombong misalnya kiai latihan terus kalau betul ikhya itu sing meriang kiai ini nembok kulane bisa akeh kan, bisa akeh misalnya sengaji kulo niatnya kulo tawaduk terus kiai ini terus meriang
Ngaji ra ono sing gaji wae dadak meriang perkara sing ngaji. Sampe tak critani Zakaria Al-Ansori nganti alime ngoten mergo mangkel. Dadi mangkel ya ono sing barokah. Dekne di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran Fathul Bari iku gelare Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iku kerenge ra karuan nak ngaji. Dekne bar wis alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Alim. Ngaji dekne wis alim. Dadi nak ngamuk grutu. Wah semane zaman aku ngaji yo kangelan. Mergo nak maca salah diwamuk. Saiki dadi kiai yo kangelan sinau. Mergo nak salah konangan muridku sing alim yo. Dadi ora kok berseneng saya Zakaria Al-Ansori. Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan salim itu?" Dukik tu bena hajaro ini, aku digebek watu loro. Mergo nek ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nek muridnya goblok kabeh kan seneng. Tenang. Bodan-bodone santai. Ngawur-ngawur sithik. Artinya ngene loh, siapapun yang merasa alim, dia sebaiknya tidak usah ngaji. Itu buat tawadhu, itu ganggu. Pun yang mana itu? Mau nih deal ya? Mau ngaji rilek-rilek mawon, buatan usah. Koyok ya mempertahankan ahli sunnah apa? Jamaah biasa. Bahwa inna hadza dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap. Kamu tidak usah berlebih. Kamu tidak usah berlebihan kampanye 1 + 1 2 karena sudah mantap. Pun santai mawon. Oke santai mawon pun ngantuk kula. Terus wa yattabi'unahum fil ahkam terus fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis ora roh takok. Kadang itu tanya, itu hadisnya sahih mbak? Enggak, tak tanya hadis itu apa? Aneh-aneh yang saya ribet ya. Sahat itu. Sahat malah dijamin. Enggak, padahal di Bukhari banyak hadis. Ya ribet-ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sajane wong takok itu rugi loh. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodoh kok diduduh-duduhno. Lo pernah lo? Gus Zofur pernah seminar tadi Kalimantan, Sulawesi itu banser Gus Zofur. Banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Terus iya, kok kaget kan? Nanti jangan-jangan sama tanya mazhab itu apa loh? Banyak orang yang malam itu paham itu wali-wali itu apa? Di Padang wali kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Lho Kanjeng Nabi kena wong awam ya cara Jawa kaku hati. Takok Allah itu kadang yo piye? Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khosyabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan, lalu min dhahabin apa fiddatin apa khosyabin apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu ahad. Maka penanya itu harus hati-hati ya, kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takok. Nah aku yang bodoh kok diduduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takok ora ono. Lah nak ngetes wong drengki berarti ya. Kalau niatnya ngetes berarti napa? Drengki. Buatan rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki mboten enten sing santai mawon. Tapi mesti ngoten niku. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wa li anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap.
Bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam, tidak, memang ya nggak tahu. Ya bukan kita tidak ngeregani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Atau apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi mau takut kayak ketok gobloke mau pernah nyimpul kan. Yusureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan, sederhana kan. Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal timbang wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Joko, tongkate Kali Joko, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar, karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Pak Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Pak Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah wali dhuwur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Sing mesti kalimatnya orang geruang, orang geruang kebodhon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok santai kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhaira, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Jika semua orang tuh ingin, itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Dia yang dia baca dari paman-pamannya
Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan, pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel, pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada Nabi itu mereaksi, Nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi Nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu udah mikir. Memang syaratnya Nabi itu gak boleh mikir, memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kalau Nabi mikir kok tak adek jumpafanku kapan ya, supaya diarani Nabi carane piye. Makanya Nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab Nabi itu sifatu madkhin bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin, kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau Nabi harus layak krok wala yaktub, karena dengan gitu orisinal. Loh, Nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga cari momentum yang pas dia ngaku Nabi. Nabi itu harus ummi, layak krok wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham, Nabi gak tahu kok dia tahu. Untuk Nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi Nabi, itu gak pernah. Gak boleh Nabi kok berharap jadi Nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri, jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga agak minta ada ghamamah yang tudilluhun, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi Nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main Nabi. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni, aku jadi orang biasa. Aku jadi orang biasa, aku bosen. Kapan dilantik? Itu gak boleh, Nabi gak boleh, begitu gak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi, luari dia. Yarjufu fuadu, kuwaget. Bilang ke Khadijah, zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng, beliau santai di suya udah diwong awam kus bosen. Tidak seperti itu. Clear nih guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng
karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Sebenarnya bukan main, absyir karena kamu harus senang. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sewenang Khadijah. Lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyan kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub, dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu kok mertua kok ngentekno donyane. Diusir kok mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi. Niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasran mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang ya maknanya itu khobar muqaddam mubtada awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy, saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat, masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang diusir. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir? Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udiyah, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasran mu'azzaron. Andaikan saya menangi itu pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andaikan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur, mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlaqan itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awal aman harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama. Ya ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mau awaluman amanah mutlaqan kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rodok izin jadi wakil itu supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua. Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Andaikan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa?
dari sekian pemenang yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan Waraqah. Tapi gue niku objektif sing ora bener, susah nggak hukum adab ya rasa kecangkeman. Akhirnya tadi awaluman amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika, wong pertama yang diceritani Khadijah, dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi wong Maisarah ya karena sudah. Nah, tapi kalau itu dipakai, jangan-jangan Bukhairah malah panjang lagi kan? Jangan-jangan Nas Turo, ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia juga iman. Ya daripada geger-geger ngono ora usah ngono, ana minar rijal, minan nisa, minas sibyan, minal mawali. Jadi ahli sunnah itu ulama yang nggak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama, kerepotan. Corong Jawa itu kerepotan, ribet. Misalnya ono wali terkenal terus urip ning daerah tertentu, tapi ning kono iku numpang iku lho, Karmen dhisik iku tanah sing tinggal tanahe Parman. Wali kok numpang kan yo ora enak. Ya cerita ngono iku ya objektif nyatane tenan awal-awale, tapi kono koyo wong drengki kan cerita gitu itu koyo. Jadi sebetulnya konstruksi nubuwah itu panjang. Bahkan kalau di kitab Sirah Nabawiyah itu mulai Yaman kuno itu sudah ada diskusi Nabi akhir zaman. Nah, Ka'bul Akbar ini orang yang agak sembrono. Dia itu kitab yang dibaca itu Taurat, dan dia masyhur itu kan Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akbar saat terusnya ila sifron wahidan karena yaktimu wa idkhiluhus sunduk. Ka'bul Akbar itu menangi Kanjeng Nabi, tapi dia hanya punya dua data, maulidu bi Makkah wa hijratuhu Madinah. Lah dia data yang dia baca wa sultanuhu bisyam. Sentral Islam nanti itu di Syam. Lah Ka'bul Akbar itu tidak menangi kemenangan Syam. Rasulullah itu tidak menangi kemenangan Syam. Sehingga cara dia data ini kurang satu. Makanya dia belum Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu membuka Syam, berarti sudah masuk wa sultanuhu bisyam. Baru Ka'bul Akbar masuk Islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wa sultanuhu bisyam. Tapi data yang di Khadijah cukup tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Jadi yo ribet. Tapi saya ulang lagi, tapi syaratnya Nabi tetap layak rok wa layak tub, supaya nggak ada ingin pelantikan, nggak ingin jaga citra ya. Jadi Nabi nggak ada propos, nggak ada foto-foto. Ya sudah saya teruskan biar ngerti sama nanti kalau suatu saat sama ngaji tafsir kok ada ayat makun tatadri mal kitabu walal iman wa makun tatarju ayyulqa ilaikal kitab, biar tahu betapa Nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas. Jadi uminya Nabi itu biar orisinil, tidak terdikte oleh nafsu, oleh pikiran, oleh taktik, oleh strategi, tidak ada semua. Semuanya itu nubuwah. Makanya madzhab ahlussunnah apa walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi la aqobah balda ka fadlu wa yu'tihi liman yasha'u jalla wa wahibul minan. Jadi syaratnya Nabi itu nggak ada ikhtiar. Dan ketika dikasih juga nggak boleh tirakat dulu. Ya sudah alami saja. Lho Nabi teng Gua Hira niku mboten tirakat kok jenengan mute mboten nggih sangu bekal. Sehingga mboten rokokan. Ora kowe bekal terus ape tafakur go rokok sak wes. Kok sudah tutut delok langit jare tafakur. Wah ribet go kopi sak tremos, go mie sak kerdus mboten ngoten. Ya tahannas wa yatazawwad. Ya tazawwad itu betul napa? Bekal. Betul san. Pun kula terusno nggih. Engko sing takok mun mboten wani Mbak Idris aman. Fa inna kullu mubtadi'in wa dhalin yafamu ahkamu al-batilah minal kitabi was sunnah. Awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan sunnah, tidak ngikuti panduannya ulama. Kayak tadi
misalnya ngambil Quran roh wa antasma'u bainal ukhtain. Yang haram itu hanya jamu bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran, ya gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Lah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu ngikuti madzhab tertentu. Walawil tazama madzhaban muayyanan kama madzhab Syafi'i rahimahullah la yajibu alai al-istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lahul intiqal ila ghairi madzhabi. Dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Kiai Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intiqal apa? Madzhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wujuhil lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti madzhab napa? Maliki, bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang wes pokoknya enggak batal, catatan tidak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah agak dibuat ngelumbruk, bekas bangunannya nak dirubono ngelumbruk, dibuat ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ ngelumbruk. Nah, itu kalau kita ada intikal madzhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, nggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nak iku problem kayak no cahaya yatim, tak kayak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain, karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat ya. Tapi seperti itu tetap intikal madzhab, karena kalau madzhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros, pusing kan, pusing betul, pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid merubah ya kayunya yang layak dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa ya Hanafi, karena yang lainnya la yuba wala yuras wala yuha. Nah seperti itu kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, jebule pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi ro nak pupune kebuka sak bolongane rokok. Itu harus intikal madzhab meskipun ba'dal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini. Ono wong awam, saya ulang lagi, ono wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Murah potongan wali kan baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nek kon iada keberatan apa meneh. Nah itu harus dibilangin, sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi. Ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul makul tohir. Tapi baleni neh, tapi sakit ampun baleni malih. Itu sudah biasa, jadi boleh intikal madzhab walau ba'dal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan. Ya jelas ya, wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wakila idal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li'annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi itiqadi. Tapi ini mboten populer. Lah niki walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti madzhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati dzuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Lah terus beliau ngendikan wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dzanna sihhata sholatihi ala madhabi summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok, berkeyakinan kalau sholat ono tletonge
sapi itu batal. Lalah bar sholat terbukti sarung saya ada teledong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya nggak perlu iadah, meskipun badal amal. Cocok ya? Loh, buat ini dawe bahasa, buatan dawe itu. Lho mboten sampean arep percaya sinaunine maknane nggih. Wong kula mun narik kula sinauni kok kitab ini. Gampang kan? Jadi taklid ba'dal amal itu boleh. Jadi misalnya ada Lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi, tahu-tahu kegeru zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau tidak mau harus intikal mazhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat, jangan. Misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah ada ke situ. Terus barokah perubahan zaman, Islam trennya ada di situ lagi, itu kan ruwet. Tanah jadi tol, misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau, kalau enggak dianggap melawan negara kan ya ribet. Nah itu kalau enggak ada mazhab Hanafi yang anggap wakaf itu atiyatun mahdhah, lihat di Mizan Kubro, ya sudah terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu, rata-rata ya antara kiai kolot mbak kiai modern. Biasanya lazim sing modern ra iso ngaji, benerane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok ambek wong modern. Tapi enake ning masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rada diwedeni, rada lumayan lah itu. Ya barokah iku kan nak takok sing jawab aku rada wedi. Jadi terkenal tidak untuk khadun nafsi tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi, hukum itu kadang tuh tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Mazhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40 ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti, bahwa qawiyun pendapat itu juga kuat sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah syarat 40 itu aneh. Loh kamu kan hidup di Pasuruan, sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin, wong sing gelem Jumatan wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fase, wong sing dadi imam wong iku, sing gelem ya wong iku, isane ya mok ngene iku. Mbok wong ku mikir coba yang nuduhnya ku ideal. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik, padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak dunya iki ngene iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah. Pemene mbok pimpin kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Wis do masalah. Loh saya pernah ditanya, terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan nggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru, sebetulnya yang potensi nggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu, Gus saya mau bikin Jumatan tapi orangnya kayaknya 40, orangnya paling 10 Gus kalau nggak 20, tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya itu gini Mas Ebul, kan ada perumahan elit, pengembang kan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket ada masjidnya. Nah yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata orang elit ini hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut,
Cara Gus Ipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mulya buka pintu ora gelem. Iku kudu ikut. Wah, akhirnya dia bilang nanti Gus setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya biro-biro Islam Kota gelem Jumatan sudah lah, Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tadhkirun Nas karangan seorang Habib, itu kitab Tadhkirun Nas, cari di I'anah, cari di semua kitab mazhab Syafi'i mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal, karena ngendikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis, saiki kumpul sewulah kaya ini kira mesti ono waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, mau jalur-jalur itu. Nah, itu kan kata siapa mazhab Syafi'i itu absolut di ashabnya? Tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik, paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun, dimami orang yang semuanya menerima. Lha wae pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya. Ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Ah, polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam sira milih saya neraka. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Sayyid Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum, yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, gak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya ngaji ini kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono, kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso kecangkeman temen-temen ngaji ku yo angel. Paham ya, terus taklid ba'dal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbah Idris, banyak lagi yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaum rosdil apa? Kiblat. Itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur sampai itu sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan. Terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawallu wujuhakum Satral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Ndak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibu. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan?
Ka'bah itu kan luasnya 18 meter, berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madhep mana tuh? Mesle kan? Lah ya kan, misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah, terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini madhep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan, mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai gitu. Betul lho. Saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya sholat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduun kabeh. Iku cek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebokno hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks karena inna hadzal dina matinun. Agama ini sudah sudah kuat. Mboten kuat seputi ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku, ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku, yo ditunggoni mudin yo mlaku, ditunggoni kiai proposal yo mlaku, ditunggoni kiai sertifikasi yo mlaku. Itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk nemen-nemen mboten purun, rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ra khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadzal tetap mati. Yang jatuh paling seorang bukan hadzal. Anu kalau ngiyai wis wantes. Terus cara bapak ngoten. Ngiyai tenanan goblok-goblok kiai. Kok saged, Pak? Lho inal huda wala lha apa tenanan. Wae mulang ya mulang. Wae mulang ya mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepen minterno santri, demen kecewa. Wong kula mulang mulai dhisik nganti saiki sing goblok ya pancet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang-ulang ya wis pinter. Lah ini prestasine kiai ning ndi ya ora roh. Ya ikhlas niku, malah anggere sekali gak ikhlas wis gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku matin itu kuat. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.